Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar ya, para pemirsa live streaming, para peserta atau para hadirin yang telah meluangkan waktunya datang di studio Al-Hikam ini. Alhamdulillah pada hari ini atau pada sore hari ini kita semua berada di bulan suci Ramadan, dan insya Allah selama di bulan Ramadan kita setiap jam 5 kita akan mengkaji, akan belajar bersama tentang kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab dan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusu khususan ila Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asy-Suyuti. Lahu wa lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam pembukaannya beliau pengarang kitab telah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bersolawat, dan setelah itu fa inni aratu an ajma'a kitabanil akhbar nabawiyah wal atharil marwiyah bi isnadin sahihin wa thiqin wa tarahtul asnanida wa wada'tu arba'ina baban. Maka di dalam kitab Lubabul Hadis ini nanti ada atau terdapat 40 bab atau 40 bagian. Fi kulli babin asyratun ahadits. Maka di dalam setiap babnya itu ada 10 hadis. Wasamaituhu Lubabul Hadis. Maka beliau menamai kitab ini dengan kitab Lubabul Hadis. Wasta'inu billahil azim ala qaumil kafirin. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babul tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Al-babul tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang pertama akan membahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Bab yang kedua membahas tentang fadilah la ilaha illallah, fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-babul tsalits di dalam bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilatis sholati 'ala nabawi sallallahu alaihi wasallam. Fi fadilatis sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat membahas tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Al-babul khamis fi fadilatil iman. Yang kelima membahas tentang iman. Al-babus sadis fi fadilatil wudu, kemudian membahas tentang wudu. Al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Kemudian al-babul tsamin fi fadilatil adzan. Al-babul tasi' fi fadilatis sholatil jamaah. Al-babul ashir fi fadilatil jum'ah. Al-babul hadi asyar fi fadilatil masajid. Saya langsung baca saja karena memang ini hanya semacam daftar isi apa yang terdapat di dalam kitab ini nanti. Al-babul tsani asyar fi fadilatil amaim. Al-babul tsalits asyar fi fadilatis shaum. Al-babul rabi' asyar fi fadilatil faraid. Al-babul khamis asyar fi fadilatis sunan. Al-babul sadis asyar fi fadilatiz zakah. Al-babu sabi asyar fi fadilatis sadaqah. Al-babu tsamin asyara fi fadilatis salam. Al-babu tasi asyara fi fadilatid du'a. Al-babul ishrun fi fadilatil istighfar.
Al-babul hadil wa ishrun fi fadilati dzikrillah. Al-babul tsani wal ishrun fi fadilati tasbih. Al-babul tsalits fil ishrun fi fadilati taubah. Al-babur rabi' wal ishrun fi fadilatil fuqara. Al-babul khamis wal ishrun fi fadilatin nikah. Al-babus sadis wal ishrun fi tashdidiz zina. Al-babus sabi' wal ishrun fi tasydidil liwat. Al-babul tsamin wal ishrun fi man'i syurbil khamr. Al-babut tasi wal ishrun fi fadilatir rami. Al-babul tsalasun fi fadilatil birril walidain. Al-babul hadi wa tsalasun fi fadilatil haqqil aulad. Al-babul tsani wa tsalasun fi fadilatit tawadu. Al-babul tsalis wa tsalasun fi fadilatis sukut. Al-babur rabi' wa tsalasun fi man'il akli wan nawmi war rahati. Al-babul khamis wa tsalasun fi man'idz dhahki. Jadi membahas tentang tidak terlalu boleh banyak makan, minum, istirahat dan tidur. Nanti ada di pembahasannya. Al-babus sadis wa tsalasun fi fadilati iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Al-babus sabi wa tsalasun fi fadilati dzikril maut, mengingat-ingat kematian. Al-babus tsamin wa tsalasun fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Al-babut tasi wa tsalasun 39 fi man iniyahah 'alal mayit, meratapi orang atau meratapi mayit. Al-babul arbaun fi fadilatis sabri 'alal musibah, dan yang di bab yang terakhir yang di bab yang nomor 40 yakni menjelaskan tentang keutamaan sabar atas musibah. Al-babul awal atau pada bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nah, ini akan kita bahas satu bab pada kesempatan hari ini, yakni membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Bahwasanya disampaikan, ya, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduk 1 jam. Ya, sa'atan ini satu waktu, ya, katakan 1 jam lah ini. Fi majlis ilmi, di dalam suatu majlis ilmu, entah itu halaqah ilmiah, entah itu pengajian apa, yang jelas kita duduk sebentar. Ini sebentarnya ini ya kita setengah jam sampai 1 jam lah, katakan itu yang paling sebentar itu. Di dalam majelis ilmu la tamassu qalaman, kamu tidak menyentuh kolam pena. Wala taktuba harfan, dan kamu tidak menulis 1 huruf pun. Artinya kita datang di majelis kemudian hanya duduk mendengarkan, tidak menulis apa-apa, ya. 1 huruf pun kita tidak menulis. Itu ternyata khairun laka min idki alfi raqabah, itu lebih bagus, lebih baik, lebih mulia daripada kita memerdekakan 1000 budak. Apa lantas kita mampu untuk memerdekakan 1000 budak? Dibandingkan dengan apa? Kita menghadiri majelis ilmu dan di sana kita tidak ngapa-ngapain, hanya mendengarkan, hanya menyimak apa yang terjadi, apa yang dibahas di majelis ilmu tersebut. Dan itu ternyata, ya, disampaikan oleh Nabi lebih baik daripada memerdekakan budak 1000. Tentu ini menandakan bahwasanya begitu utamanya, begitu mulianya ilmu, sehingga kita menghadiri majelis apapun itu sangat mulia kedudukannya. Nabi sudah menggambarkan seperti itu. Wa nadruka ila wajhil alim, dan memandangmu kepada wajahnya orang yang berilmu, atau katakan ulama lah, kita memandang wajah ulama atau memandang guru-guru kita, wajah guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, katakan khairun laka min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kita memandang wajah orang yang alim, orang yang ulama, katakanlah orang yang sudah memiliki ilmu luar biasa, ya, baik ilmu syariah ataupun apapun itu, khairun laka min alfi farashin, itu lebih bagus, lebih baik daripada min alfi faras, daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, dibandingkan dengan kita bersedekah 1000 kuda di jalan Allah atau fi sabilillah. Jadi kita sedekah 1000 kuda, ya, di jalan Allah, itu masih lebih baik mana? Masih lebih baik ketika kita meninggal kita melihat, ya, wadadruka, melihat wajah
para ulama. Jadi sangat mulia sekali ilmu dan ulamanya, sangat begitu mulia, sehingga jikalau diperumpamakan kita sedekah 1000 kuda, apa mampu kita, apalagi saat ini berapa harga gura satu ini, tinggal ngalikan saja kali 1000 ini, dibandingkan dengan apa, hanya memandang wajah para ulama, tentu dengan mahabbah, artinya dengan senang, dengan gembira ketika kita berhadapan dengan beliau atau memandang beliau, bukan memandang dengan pandangan yang sinis, abi ainil ikhtikor, dengan pandangan yang merendahkan, itu ulama siapa, enggak. Kita dengan pandangan yang mahabbah, senang pada ulama, kepada para habaib atau para masyayikh, para kiai-kiai kita. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan salam kamu, salam kita semua ketika dengan ada orang ulama kemudian kita bersalam, ya, uluk salam, itu lebih baik min ibadati alfi sanah, daripada beribadah 1000 tahun. Ya, tentu ini juga merupakan hal yang patut kita kerjakan, hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, apalagi kalau notabene kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai pembelajar, maka sudah barang tentu uluk salam merupakan salah satu adab yang kemarin di kitab Bidayatul Hidayah itu ada pembahasannya. Yang pertama adalah apa? Memberikan salam penghormatan kepada para guru-guru atau ustadz-ustadz atau para kiai kita. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Salam kita kepada para guru kita atau para masyayikh atau orang yang memiliki ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun asyadun ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Bahwasanya seorang yang faqih, orang yang selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang faqih satu, ya, mutawariin, orang yang wirai, itu lebih susah bagi syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin, dibandingkan 1000 hamba, ya, orang yang bersungguh-sungguh beribadah namun dia jahilin. Jadi ini bandingannya, satu orang faqih saja, orang yang mengerti akan ilmu syariah, orang yang akan selalu berusaha menjauhi dari larangan-larangan Allah, kemudian ini bagi setan ini lebih susah. Lebih susah apanya? Lebih susah cara menggoda, lebih susah, pokoknya apapun itu lebih susah dibandingkan 1000 hamba yang bersungguh-sungguh, ya. Akan tetapi dia bersungguh-sungguh dalam ibadah dan apa? Dia jahilin, dia bodoh, artinya ibadahnya tidak disertai dengan ilmu. Maka sudah barang tentu 1000 orang yang seperti ini, 1000 orang yang jahil yang beribadah mujtahid ini waroin, dan dia adalah orang yang wirai, itu dibandingkan dengan satu orang yang faqih, itu apa? Lebih susah bagi setan. Artinya orang yang memang benar-benar memiliki ilmu, itu bagi setan susah untuk menggodanya, dibandingkan jikalau seseorang itu tidak memiliki ilmu di dalam kegiatan sehari-harinya. Yang jelas inilah kemudian pentingnya kita untuk apa? Untuk memiliki ilmu. Jadi apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, itu ada ilmu yang menjadi landasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri alal kawakib. Dan Nabi bersabda bahwasanya afdalul alim, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya orang yang berilmu alal abid, atas hambaku, ka fadlil qamari lailatal badri alal kawakib. Artinya keutamaan, ya, keutamaan orang yang berilmu itu atas seorang hamba, artinya hamba yang biasa, itu diibaratkan keutamaannya seperti qamari lailatal badri alal kawakib, sebagaimana terangnya cahaya bulan purnama alal kawakib, atas bintang-bintang. Jadi sudah barang tentu qamarun, bulan itu lebih terang cahayanya dibandingkan alal kawakib, atas bintang-bintang atau atas tata surya yang ada. Ini keutamaan, ini kelebihan seorang yang berilmu jikalau dibandingkan dengan orang biasa atau alal abid atau seorang hamba. Keutamanya diibaratkan sebagaimana bulan pada bulan purnama alal kawakib, di atas bintang.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Ini bagi seorang santri, bagi seorang pembelajar, bagi seorang murid, maka ini menjadi sebuah kebanggaan sabda Nabi yang ini. Ya, apa yang bunyinya man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Barang siapa yang pindah ini ya dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya ta'allamu ilman, untuk apa? Untuk belajar satu ilmu, untuk belajar suatu ilmu. Ghufira lahu qabla ayyakhtuwa, maka Allah Subhanahu wa taala atau baginya dia diampuni dosanya. Sebelum apa? Sebelum qabla ayyakhtuwa, sebelum dia melangkah. Ghufira lahu ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Artinya siapapun itu, selama kita ini berpindah, katakan misalkan tempat kita dengan tempat jarak kita ngaji, rumah kita dengan tempat jarak kita ngaji, itu ada 10 kilo, maka sebelum kita melangkahkan kaki kita, sebelum kita menstarter motor kita atau mobil yang kita miliki, maka sebelum kita melangkah Allah sudah mengampuni dosa kita. Dosa di sini yang dimaksud adalah dosa kecil. Jadi sebelum melangkah artinya kita sudah punya niat saja, ini kemudian Allah mengampuni kita. Dosa-dosa kecil kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mulia sekali keutamaannya ketika seseorang itu pergi hendak belajar. Apalagi pergi ke pesantren untuk memperdalam ilmu-ilmu syariah, ya, ilmu-ilmu agama, itu sudah barang tentu akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu al ulama fa innahum indallahi kuramaul mukramun. Muliakanlah, akrimu al ulama, muliakanlah para ulama, para alim ulama. Tapi mereka beliau-beliau tidak ada satupun orang ulama yang meminta untuk dimuliakan. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk memuliakan para ulama. Fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Fa innahum, maka sesungguhnya para ulama itu indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kurama'u itu merupakan orang-orang pilihan. Mukramuna yang telah dimuliakan oleh para malaikat. Artinya Allah dan para malaikat ini memuliakan yang namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Artinya ini memang sudah menjadi nas, ya, bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mendapatkan gelar ulama ini, maka di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut merupakan orang-orang pilihan dan dimuliakan. Maka sudah barang tentu kita wajib untuk menghormati atau wajib untuk apa? Memuliakan. Bagaimana tidak, kita tidak bisa memuliakan orang Allah dan para malaikatnya sudah apa? Sudah memuliakan para alim, para ulama. Sehingga ya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak tidak memuliakan beliau. Meskipun tidak satu pun dari ulama itu meminta dirinya untuk untuk dimuliakan. Tidak pernah saya mengetahui atau pernah kejadian katakanlah bahwasanya ada seorang yang meminta dimuliakan, meminta diagung-agungkan, meminta disanjung dan seterusnya. Jika ada yang sedemikian itu, naudzubillah, maka perlu dipertanyakan. Ya, yang jelas kalau memang beliau seorang alim al-alamah, maka beliau biasanya tawadhu. Tidak mau minta apa-apa itu. Artinya apapun itu terserah orang-orang yang ada di sekelilingnya atau yang ada di sekitarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad bersabda mengatakan bahwasanya man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat kepada wajahnya orang yang alim, wajahnya guru-guru kita, wajahnya para kiai kita, ustadz kita, katakan nadrotan dengan satu pandangan fafariha biha, dan kita bahagia, kita senang, kita bergembira atas itu. Artinya kita melihat, memandang wajah beliau itu dengan gembira, dengan senang, ya. Maka apa yang akan Allah
taala lakukan, khalaqallahu taala min tilkan nadrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu pandangan kita tadi itu apa? Menjadikan apa? Malakan. Satu malaikat, satu pandangan, maka ada Allah menjadikan satu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang akan memohonkan ampun, beristighfar kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Bayangkan jikalau setiap hari kita melihat beberapa ulama, dan kita melihat bukan hanya sekali saja tapi berkali-kali dalam satu hari katakanlah, maka bagaimana? Berapa banyak malaikat yang kemudian diciptakan oleh Allah, dan kemudian para malaikat itu memohonkan ampun untuk kita semua, maka sudah barang tentu tidak terhitung. Ini salah satu keutamaan para ulama. Maka apapun itu, dalam keadaan apapun itu, kita sebagai seorang murid, seorang santri, seorang pembelajar, sudah barang tentu kita harus apa? Kita harus menghormati, kita harus selalu senang ketika memandang wajah-wajah guru-guru kita, wajah-wajah kiai kita. Karena memang tidak ada yang kita harapkan selain ridho, keikhlasan, berkah dari guru kita. Apabila kemudian kita belajar mengaji kepada beliau-beliau, maka yang kita harapkan adalah apa? Agar ilmu yang kita dapatkan dari beliau itu, kemudian beliau itu ridho dan ikhlas terhadap apa yang disampaikan, terhadap apa yang diberikan kepada kita, sehingga ridho guru inilah kemudian yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi bekal kita semua. Makanya dalam beberapa waktu sering saya menyampaikan bahwasanya ridho seorang guru itulah sangat penting sekali untuk didapatkan bagi seorang santri atau seorang murid. Artinya ini yang kemudian menjadi harapan semua santri, yang menjadi harapan semua para pembelajar, para murid, untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari sang kiai, ridho dari seorang guru atau seorang ustadz. Jikalau memang kiai kita, guru kita ini sudah ridho, sudah ikhlas dengan kita, maka insyaallah ilmu kita akan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Ilmu yang mengantarkan bagi si empunya untuk tetap selalu, bahkan bertambah untuk melakukan amal baik. Kita setelah belajar satu ilmu, kemudian kita lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jikalau sebaliknya kita belajar kok tambah malas, betul, ibadah tidak mau, sedekah tidak mau, dan seterusnya, maka sudah barang tentu, naudzubillah, maka ilmu yang didapatkan itu tidak bermanfaat atau tidak berkah. Karena apa? Karena setelah mereka mengaji, setelah mereka mendapatkan atau mempelajari satu ilmu, itu tidak ada asar yang membekas, tidak ada dampak yang membekas untuk apa? Untuk tetap dalam melakukan kegiatan kebaikan. Maka tidak demikian itu. Ya, jadi ketika kita bangga, kita bahagia melihat wajah para ulama kita, kemudian dengan satu kali pandangan itu, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang akan memohonkan ampun kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Maka ini sudah barang tentu menjadi keharusan kita ketika kita berhadapan, ketika kita hadir di majelis ilmu, untuk apa? Untuk selalu memandang wajah beliau. Apalagi kalau kemudian face to face, langsung bertemu langsung, salaman dengan beliau, maka itu adalah merupakan hal yang diinginkan oleh para santri atau para murid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan seorang ulama, maka dia telah memuliakanku, atau artinya memuliakan Nabi Muhammad. Artinya ketika kita memuliakan seorang yang berilmu, seorang alim ulama, maka ini sama halnya, ya, ini memuliakan Nabi Muhammad. Wa man akramani, dan barang siapa yang telah memuliakanku, ya memuliakan Nabi Muhammad, katakan faqad akramallahu, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa man akramallahu fa ma'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ma'wahul jannah, maka tempatnya adalah berada di surga. Nah, ini balasannya ketika kita memuliakan, ketika kita menghormati para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru kita, maka ini sama halnya kita memuliakan Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, itu sama halnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau memang sudah memuliakan Allah, maka fama'wahul jannah, maka tempatnya orang yang memuliakan itu berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah besar sekali keutamaannya, sangatlah besar sekali fadilahnya. Jikalau kita memuliakan para kiai kita atau guru-guru kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu afdalu, lebih utama, min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang yang jahil atau orang yang bodoh. Ketika seseorang yang berilmu, ya katakan seorang ulama itu tidur, maka sudah barang tentu tidurnya itu sudah ada adab-adab yang telah dikerjakan oleh beliau. Jadi meskipun beliau tidur, ya, ini ketika dibandingkan dengan seseorang yang beribadah namun tidak disertai dengan ilmu, atau katakan dia dalam keadaan jahil, misalkan syarat rukunnya tidak dipenuhi, misalkan dia ibadah sholat namun tidak melalui wudhu, tidak bersih dari najis, katakan pakaiannya mungkin masih ada najis, kena kotoran atau apa yang jelas itu tidak membuat syarat sahnya atau rukunnya tidak terpenuhi, maka orang yang beribadah seperti ini, yang ibadah dalam keadaan jahil ini, ya sudah barang tentu ya, meskipun dia ibadah tidak bisa mengalahkan seorang alim yang sedang tidur. Bahkan orang tidur itu tidak ngapa-ngapain, ya, dibandingkan dengan orang yang ibadah tapi bodoh, jahil, maka itu tidak bisa menandingi. Jadi artinya ilmu itu, ya kedudukan ilmu ulama itu sudah barang tentu ini merupakan hal yang utama yang wajib kita cari dalam keadaan apapun. Kalau kita memang ilmu itu, maka perintahnya adalah dari buayan sampai dengan liang lahat. Artinya apa? Artinya perintah untuk mencari ilmu ini walau bisin, dikatakan Nabi, meskipun sampai ke negeri Cina, meskipun bainaka wa bainahu bahrun minan nar, meskipun di antara kamu dan di antara ilmu itu adalah bahrun minan nar. Bahrun itu lautan, minanar dari api. Jadi perintah kita untuk mencari ilmu itu, maka sudah barang tentu banyak sekali hadis, banyak sekali asar, perintah-perintah, makalah yang kemudian mewajibkan kita untuk selalu mencari ilmu. Nah, oleh karena itu, ya ketika dalam kondisi seperti ini, ya tidurnya orang yang alim itu sudah barang tentu lebih baik, lebih mulia, lebih afdal daripada orang yang bodoh namun dia beribadah. Dia beribadah namun tidak disertai dengan landasan ilmu dalam ibadahnya. Naudzubillah jika memang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwuan. Dan ini lebih dahsyat lagi. Ya, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar dalam satu bab, katakan minal ilmi, dari ilmu. Misalkan kita belajar tentang yang pertama ini, keutamaan ilmu dan ulama, ya. Kemudian ya'malu bi, dan kita mengamalkan salah satu apa yang kita bahas. Misalkan kita memuliakan para ulama tadi itu. Misalkan kita kemudian hadir dalam satu majelis, kita tidak ngapa-ngapain, bengong dengan ngantuk-ngantuk, ya pokoknya kita mendengarkan apa yang disampaikan guru kita. Meskipun kita tidak mencatat satu huruf pun, itu lebih baik kan, dikatakan tadi itu. Nah, meskipun ya malu bi, kita mengamalkan apa yang ada dalam satu bab itu sendiri. Aulam ya'mal bi, ataupun tidak mengamalkan apapun. Ya, kita cuma belajar, hadir tok. Pokoknya menggugurkan kewajiban, pokoknya saya datang di majelis, kemudian saya tidak mengamalkan apapun itu. Kana afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwuan, maka yang demikian ini lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada seseorang itu sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Kapan kira-kira kita bisa melakukan sholat sunnah sampai 1000 rakaat ini? Mampu enggak kira-kira?
Kita tarawih 20 rakaat saja itu sudah ampun. Apalagi kemudian kita suruh sholat malam, qiyamul lail, tahajud dan seterusnya, pokoknya sholat sunnah sampai 1000 rakaat kira-kira mampu. Maka Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya jikalau kamu tidak mampu, ini sebagai gantinya. yakni apa? Kita belajar dalam satu bab dari ilmu, baik itu diamalkan ataupun tidak, itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik daripada apa? Daripada kita sholat 1000 rakaat sunnah. Tatawuan ini sholat sunnah ya. Sudah barang tentu kita sepertinya kok mustahil dapat sholat 1000 rakaat dalam satu malam, katakan itu. Maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan hal yang demikian. Maka apa sebagai gantinya? Maka kita cukup dengan belajar. Maka kalau memang kita bisa melakukan qiyamul lail, ya maka itu tentu lebih bagus juga. Tapi harus disertai dengan ilmu. Artinya tidak hanya sekedar kita sholat tok, tapi syarat rukunnya tidak paham. Ya. Maka seperti itu juga akan sia-sia jika memang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi berziarah seorang yang alim, berziarah pada para ulama kita, fa nama zaroni, maka seakan-akan dia itu mengunjungiku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, seakan-akan dia itu berziarah kepadaku, mendatangiku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang bermusafahah seorang alim, fakan nama sofahani, maka sesungguhnya dia seakan-akan telah bermusafahah, telah berjabatan tangan denganku. Waman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk dengan seorang yang alim, fakan nama jalasani, maka sebagaimana dia duduk denganku fit dunya di dunia. Waman jalasani fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang berduduk ya, atau duduk denganku di dunia, maka ajlastuhu, maka Nabi akan mendudukkannya ma'i yaumil qiyamah, di hari kiamat. Artinya jikalau kita mengunjungi ulama kita, kalau kita misalkan kita sowan, kita madhep kepada guru kita, kepada para kiai kita, ini seakan-akan ini sama halnya dengan kita mengunjungi Nabi. Dan barang siapa yang bermusafahah, bersalaman, bahkan ada sebuah hadis, man sofahaman sofahani dakhulal jannah, barang siapa yang pernah bermusafahah dengan seseorang yang pernah bersalaman, dengan seorang yang pernah bersalaman sampai kemudian sambung dengan Nabi, dakhulal jannah, artinya mendapatkan syafaat Nabi. Makanya kalau di pesantren itu ada istilah nyapu rancang itu. Nyapu rancang itu ya semacam musafahah yang kemudian ini sanadnya sambung dengan sebagaimana yang dilakukan atau ijazah dari gurunya sampai kemudian bersambung pada Nabi Muhammad. Ini kalau ada ijazah seperti itu, maka sudah barang tentu ini merupakan apa? Merupakan hal yang kita inginkan, yang dapat kita yang mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan barang siapa yang duduk satu majelis dengan ulama, katakan, maka sebagaimana dia itu seakan-akan duduk denganku di dunia ini. Karena memang al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan barang siapa yang telah duduk denganku di dunia, maka kelak dia akan aku dudukkan di hari kiamat. Artinya posisinya ini insya Allah akan berada pada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bab tsani wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan satu bab yang kita kaji ini ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai ahlul ilmi, dan kemudian kita, anak turunan kita semua, cucu-cucu kita semua merupakan orang-orang yang gemar mencari ilmu dan hormat akan para ulama kita. Akhir kata, mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.